warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada sore hari ini dapat bertemu muka dalam acara pengajian Jumat malam Sabtu yang biasa tentang sirah nabawiyah yang diasuh oleh Al-Ustaz Syaiful Rahman ya. Tapi lantaran beliau baru pulang dari Jakarta juga ya, saya sempat minta beliau untuk mengisi kajian besok pagi di At-Tanwir, tapi nggak bisa, nggak enak karena saya baru-baru pulang Jakarta, harus karantina mandiri lah, jadi mengurangi berinteraksi dengan orang lain. Nah ini bagus begini nih ya, punya kesadaran. Sehingga tadi sore saya dihubungi ya sekitar pukul 4 lah ya, 4 sore untuk mengisi pengajian pada malam hari ini. Karena itu saya ini masih pakai baju kantor aja ini ya, pakaian kantor ya. Nggak sempat pulang ke rumah karena kalau pulang perjalanan aja sudah aman. Apalagi pulang kantor saya tadi harus ke bengkel dulu ya. Maklum mobil sudah tua, sudah mulai komplikasi, ada jantungnya, ada ginjalnya juga ya. Ada tekanan, ada diabetes, sehingga agak lama mulai pagi itu ya operasinya, sampai kira-kira jam 6 kurang sedikit tadi baru selesai. Makanya ini langsung ini, alhamdulillah ya, selamat bisa sampai ke sini ya. Memang kalau sudah tua itu biar kau rawat gimana aja penyakit itu datang. Ya, sudah tua begitu ya. Mobil juga begitu. Apalagi saya paling yang saya bisa rawat bannya mungkin ya, kacanya spion digosok kalau ada debu atau apa, begitu aja. Padahal yang penting itu isi dalamnya, softwarenya itu yang perlu dirawat itu ya. Ibarat manusia itu hatinya itu yang perlu dirawat. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan seluruh pengikut beliau sampai akhir zaman. Terima kasih juga, ini ada jamaah Masjid At-Tanwir saya lihat itu. Ada 3-4 orang ini, ada Pak Wahid, ada siapa? Pak ya, mungkin sempat membaca status saya ini ya. Sore ini ya, bahwa saya ngisi pengajian di sini sore ini. Baik hadirin sekalian, saat ini sesuatu yang mahal itu adalah persaudaraan sesama muslim.
otak umat Islam itu sudah dicuci oleh orang-orang yang di luar Islam dan orang yang tidak suka Islam itu eksis di tempat kita ini. Antara ustadz satu dengan yang lain dibentur-benturkan, antara Habib dibentur-benturkan, ulama yang satu dianggap ekstrim, dianggap radikal. Ulama juga yang ngecap begitu. Gim, seorang mubalik yang santun, yang tutur katanya lemah lembut, yang setiap kalimat keluar dari lisan beliau itu menyejukkan. Orang luar berusaha untuk menjatuhkan Gim ini lewat poligami. Kita masih ingat 4 atau 5 tahun yang bukan lebih, 7 atau 8 tahun yang lalu. Seolah-olah poligami itu barang haram, barang najis. Pada tidak sedikit pejabat, orang-orang hebat justru selingkuh. Tidak ada ikatan pernikahan, dibiarkan. Tidak tiap jam, tiap detik itu televisi menayangkan Gim. Biar dia jatuh di mata umat, biar pengajiannya tidak ada yang mendengar. Ustadz Abdul Somad yang ceramahnya lugas, diselingi dengan guyon yang segar. Beliau pun dijatuhkan bahwa beliau dekat dengan HTI, organisasi terlarang di republik ini, kan ingin mendirikan khilafah. Diserang, digempur Ustadz Somad supaya jauh dari umat. Habib Rizik orang yang tegas kalau bicara di podium bagaikan singa lapar, tetapi apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Dicari-cari kekurangannya biar dia jatuh. Manusia itu jangankan dicari, tidak dicari pun penuh dengan kekurangan. Itu manusia. Dicari. Ingin menjatuhkan beliau dengan cat mesum yang sampai saat ini belum terbukti, tapi sudah dianggap dia bersalah, seolah-olah itu benar. Kita lihat lagi partai. Kurang apa santunnya Partai Keadilan Sejahtera? Apa-apa yang dilaksanakannya, saya bukan orang partai ya, tapi ingin dijatuhkan, ingin dipecah-pecah, dikait-kaitkan dengan organisasi internasional, Hizbut Tahrir lah, macam-macam, Ikhwanul Muslimin lah, mendidik atau menciptakan bibit-bibit radikal dan seterusnya dan seterusnya. Dicuci otak umat Islam ini. Sayang, umat Islam itu tidak sadar. Yang dibidik, yang dituju bukan Gim. Yang ditembak itu bukan Somad. Bukan Habib Rizik. Bukan Partai Keadilan, bukan. Yang ingin dijatuhkan itu adalah Islam.
yang saling melaporkan itu Islam juga. Nah, karena itu mendesak dan ini sangat penting untuk disampaikan di saat-saat kritis seperti ini, apalagi menjelang pilkada ini, ya, ukhuwah persaudaraan kita itu perlu kita rekatkan kembali. Karena itu judul ceramah kita malam hari ini adalah ukhuwah Islamiyah. Kelawasan berdiri sakit belakang nah. Ukhuwah Islamiyah. Kelawasan duduk ya. Baik, kita fokus ke ayat 10 surah 49. Al-Hujurat ayat yang ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Pertanyaannya, kenapa istilah yang dipakai ukhuwah Islamiyah? Harusnya kalau merujuk kepada ayatnya, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, istilahnya bukan ukhuwah Islamiyah, tetapi ukhuwah imaniyah. Nah, kenapa? Karena ayatnya bukan begini bunyinya. Bukan innamal muslimuna ikhwatun, sesungguhnya orang muslim itu bersaudara. Tetapi ayatnya innamal mu'minuna, sesungguhnya orang beriman itu bersaudara. Ikhwatun ini berasal dari kata akhun, yang berarti saudara kandung, satu rahim, satu bapak, satu mama, akhun. Akhani, dua orang laki-laki saudara kandung. Ikhwan atau ikhwah, ya, ikhwan atau ikhwah, ya, jamaknya. Pertanyaan itu sama dengan pertanyaan begini. Kenapa Umar bin Khattab menggunakan istilah Amirul Mukminin, bukan Amirul Muslimin? Yang mempopulerkan istilah Amirul Mukminin itu Umar bin Khattab, bukan Abu Bakar. Bapak, saudara sekalian, jamaah Masjid Nurul Ilmi, kenapa pakai ukhuwah Islamiyah? Karena yang nampak, yang kelihatan itu seseorang itu adalah Islamnya, bukan imannya. Rukun Islam itu kan 5. Syahadat, puasa atau sholat, puasa, zakat, haji. Yang kelihatan seseorang itu ya rukun Islamnya.
imannya nggak kelihatan. Oh, kalau dia ke masjid, oh berarti dia orang Islam. Kelihatan dia bersolat berjamaah. Kalau orang itu nggak ke masjid, dia itu Islam nggak ya? Perempuan ada lewat, nggak pakai jilbab, Islam nggak itu ya? Nggak tahu kita. Yang kelihatan itu kan yang lahir. Jilbabnya ini yang kelihatan. Makanya salah juga orang mengatakan, yang penting itu kan hatinya. Kulit itu nggak penting. Yang penting kan hatinya yang dikasih jilbab, bukan kepalanya. Oh, gimana kasih jilbab hati? Ya, sering mendengar begitu. Yang penting kan isinya. Nggak bisa juga yang penting imannya, Islamnya nggak penting. Nggak bisa juga. Hintalo itu, ya, telur ya. Kalau bahasa beliau ini endok. Itu kalau kulitnya sudah pecah, harganya tetap apa turun? Turun. Berarti kulit itu penting. Kan bilang orang, itu kan cuma kulit-kulitnya aja, yang penting kan isinya, yang penting imannya. Enggak, dua-duanya penting. Iman penting, Islam penting. Nah, kalau iman standarnya apa? Makanya digunakanlah istilah ukhuwah Islamiyah. Karena itu yang nampak, itu yang kelihatan. Oh, sama-sama mereka sholat berjamaah. Oh ya, sama-sama orang Islam. Islam dasarnya iman, iya, betul. Tapi kadang-kadang ada orang sudah Islam, tapi imannya belum. Coba lihat lagi, Ustaz Sopwan ya. Ayat ke-14 surah yang sama, Al-Hujurat. Ya, bapak-bapak yang bawa handphone yang ada aplikasi Al-Qur'annya, ayat ke-14 surah Al-Hujurat. Coba baca untuk kita. Boleh artinya? Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah, kamu belum beriman, tapi katakanlah, kami telah tunduk. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Coba. Qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Amanna, kami sudah beriman. Tapi apa ujar Allah? Qul, katakan hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad kepada orang-orang Arab Badui itu. Lam tu'minu, belum. Kalian itu belum beriman. Walakin akan tetapi qulu aslamna. Tapi katakan aja, kami sudah Islam, tapi belum iman. Kenapa? Ayat selanjutnya mengatakan, sambungannya, walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Iman itu belum masuk ke dalam hatimu. Kamu itu baru berislam, cuma belum beriman. Ayo, ini ayatnya. Kenapa? Ketika itu orang-orang Arab Badui itu bukan Arab kampung ya, bukan. Kurang pas kalau menerjemahkan Arab Badui itu orang Arab kampung. Badui itu bada'a yabda'u. Dia merasa, dia berbuat, Arab Badui itu
berbuat, bertindak, bertutur kata berdasarkan apa yang ada di perasaannya, ada di dalam pikirannya. Pokoknya dilakukannya tanpa memperhitungkan adat istiadat, hukum, tata krama, sopan santun, etika. Dia tidak peduli itu. Pokoknya saya kerjakan. Peduli apa? Nah, itu Arab Badui. Kalau dia mau buang sampah di sembarang tempat aja, tidak perlu menunggu di tempat sampah. Kalau dia mau menyeberang jalan, tidak perlu menunggu tempat penyeberangan. Bahkan zaman Nabi ada orang Arab Badui, dia mau buang air kecil, pipis saja dia di masjid, meludah saja dia di masjid. Pokoknya apa yang ingin dilakukannya, dilakukannya. Dia tidak terikat dengan aturan, hukum, etika, sopan santun. Tidak. Itu Arab Badui. Kalau Arab kampung itu bahasa Arabnya Qurawi, orang Arab kampung. Deso kalau bahasa kita, deso. Ini bukan. Jadi kalau ada orang di Berau ini, di Tanjung Redep ini buang sampah sembarangan, ke paret. Nah, itu Badui itu. Walaupun dia tinggal di kota. Karena dia berbuat tanpa aturan. Kalau orang itu mengikuti aturan, tidak boleh membagi-bagikan uang dalam pilkada, dia bagikan juga. Itu Badui. Badui. Umpama. Umpama. Pastikan biar dia di kota tinggalnya. Walaupun dia kuliahnya sampai ke luar negeri, Badui. Dia melakukan sesuatu tidak berdasarkan aturan, tidak berdasarkan hukum. Ya. Kan ceritanya begini yang saya dapatkan. Suatu ketika orang-orang Arab Badui ini ingin menemui Rasulullah di siang hari. Pada saat itu Rasulullah sedang istirahat, teriak-teriak, panggil Rasulullah, teriak-teriak, mangiau. Pada orang lagi, ini tidak ada sopan santunnya. Turun ayat ini. Makanya kalau kita mau bertamu itu lihat-lihat jam. Oh, jam 1 kurang pas ini bertamu jam 1 siang, apalagi jam 1 malam. Pastikan itu. Kalau jam 1 malam mungkin orang mau membagi-bagi itu. Itu enggak ada sopan santunnya. Jangankan bertamu secara fisik, menelpon saja kita jam 1 malam pikir-pikir. Kasihan orang mau istirahat. Apalagi aktivis Islam. Aktivis Islam itu bagusnya cepat tidur. Para mubalik, para penceramah itu bagusnya cepat tidur. Apa? Supaya dia cepat bangun. Sering pertanyaan, Ustaz, apa rumusnya supaya kita cepat bangun, supaya kita sempat bangun malam untuk sholat tahajud? Nggak ada rumus lain. Lakasi guring. Lakasi aja guring. Jam 9 guring sudah. Atau setengah 10. Pasti itu. Kita bangun kita jam 3 atau setengah 4. Setel alarm handphone kita. Bangunkan. Taruh agak jauh. Jangan di samping bantal kita. Kalau taruh alarm di samping bantal kita, kita bangun juga, tapi untuk matikan lagi. Nah, kasih jauh. Kira-kira kita berjalan lah menujunya itu. Nah, itu. Jadi Arab Badui itu melakukan sesuatu berdasarkan apa yang dirasakan, apa yang diinginkan, dia tanpa memperhitungkan aturan, etika, tata krama, hukum yang berlaku. Ya. Kembali kita tentang ukhuwah.
ukhuwah Islamiyah itu kita diikat oleh satu keyakinan. Kalau istilah bahasa Arab itu akhun itu saudara kandung, atau perempuan ukhtun itu saudara kandung dari ibu yang sama, Allah menggunakan diksi yang sama ketika berbicara orang-orang yang satu akidahnya, bahwa orang yang satu keimanan, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada hari kiamat, kepada takdir, itu juga saudaramu, sama seperti saudara kandung. Bahkan bisa jadi saudara kita seiman, sama seperti saya dengan Pak Hadi, itu lebih dekat ketimbang saudara kita sekandung. Bisa jadi. Kapan itu bisa terjadi? Manakala saudara kandung kita tadi, satu bapak satu ibu tadi, berlainan keyakinan dengan kita, maka kita lebih dekat dengan Pak Hadi ketimbang dengan saudara kandung kita kalau dia berbeda keyakinan. Allah menggunakan diksi ini juga kepada orang yang sama keimanannya, saudara kita. Karena itu layak dipertanyakan, atau mungkin bagus kita kritisi. Ada istilah ukhuwah watoniyah, saudara setanah air, walaupun dia berbeda keimanan. Layak dipertanyakan, sebab Allah menggunakan istilah ikhwah itu, akhun itu adalah untuk saudara kandung dan orang yang seiman. Kalau bukan seiman, tidak pas disebut dengan ukhuwah. Tidak pas istilah dengan ukhuwah wataniyah, ukhuwah basyariyah. Yang ada adalah ukhuwah Islamiyah, karena kita diikat oleh satu keyakinan. Nah, jemaah sekalian, supaya persaudaraan kita sesama orang beriman ini kokoh, erat, paling tidak ada 4 hal yang kita laksanakan. Pertama, ta'aruf, saling mengenal. Nggak usah jauh, sesama jamaah Nurul Ilmi, supaya kita ini, hubungan kita ini erat, harus saling mengenal. Contoh, Pak Hadi, kita harus kenal Pak Hadi. Rumahnya di mana? Ya. Istrinya berapa? Umpama ya, kan, oh ya 1 ya kan? Hah? Alhamdulillah baru 2 ya. Ya. Dalam cita-cita. Anaknya berapa? Kerjanya di mana? Bahkan zaman Rasul pernah saya sampaikan di sini, ketika itu ada Ustadz Daud. Ustadz Daud kan ada Daud Channel itu kan, ada bercerita tentang seorang sahabat yang bernama Sya'ban waktu itu. Rasulullah itu, para sahabat itu sampai hafal di mana posisi sahabat itu kalau dia di masjid. Oh, Pak D. Iskandar itu kalau beliau berjamaah di sini tempatnya. Ya. Kalau Pak Sopwan di depan karena dia jadi imam umpamanya.
Sampai segitu. Makanya Rasulullah tahu kenapa sholat subuh waktu itu ditunda, karena tempat yang biasa digunakan si Sya'ban, kalau Adi Hidayat mengatakan namanya Sauban, kok belum datang? Dia di pojok kanan. Kok belum datang ini? Ditunggu-tunggu belum datang. Itu artinya para sahabat itu sudah mengenal sampai segitu ta'arufnya itu. Dia duduk di mana di masjid tahu. Orang itu kan ada, kalau dia di masjid dia mengambil posisi di situ aja, dia merasa nyaman. Ya mungkin parak, kipas, macam-macam aja alasan orang itu kan. Oh, saya biasa duduk di sini. Nah, beliau ini kalau ceramah di sini terus, kalau saya lihat, ya, karena mungkin ada sandarannya. Nah, umpama, tapi betul Pak ya. Ya. Kita tahu itu, kayak gitu itu. Jadi kalau beliau masih berwirid, ceramah mau dimulai, jangan diisi itu kaplingan beliau sudah. Beliau sudah di situ terus, ya. Jangan diambil, apalagi kuenya jangan diambil. Jadi supaya hubungan kita ini sesama jamaah harus saling mengenal. Bahkan kita itu perlu tahu seseorang itu biasanya beliau itu ngaji di mana, itu pemahamannya apa, ya. Perlu sampai situ kita berkenalannya kita itu. Saya alhamdulillah walaupun salah seorang pengurus Muhammadiyah di Gunung Tabur, tapi saya berusaha dekat dengan ormas-ormas yang ada. Kemarin saya ke Al-Khalil, ya, bersilaturahim tempat Pak Ibnu. Ya. Beliau juga biasa bertandang ke rumah saya, Ibnu Ubaidillah. Ya. Ya. Saya biasa hampir tiap hari SMS-an sama Habib, WA-an, Habib Fahmi. Ustadz Handoyo dari HTI itu ceramah tempat kami. 2 pekan yang lalu Ustadz Kamiluddin. Saya mencoba untuk ini sesuatu yang mahal. Apalagi Hidayatullah, apalagi Ustadz Najamuddin sering ke sana. Perlu kita tahu. Supaya apa? Kita itu kenal, ta'aruf sampai segitunya. Supaya, nah ini langkah yang kedua. Setelah ta'aruf disebut tafahum. Harus kita galakkan supaya kita memahami. Jadi kalau begitu diumumkan oleh Pak Hadi tadi itu, hari ini ada ceramah agama diisi oleh Pak Indra Cahyadi, kalau saya memahami orang itu, oh begitu diumumkan dia langsung keluar, saya jangan tersinggung. Kenapa? Dia ngajinya di lain. Dia menganggap pengajian kita subhat. Berkumpul sama orang subhat nggak boleh. Dia ngajinya nggak bersanad. Nah, jadi jangan tersinggung kita. Oh iya dia ngajinya di sana. Jadi kita paham. Oh kita kenal. Oh iya ya betul. Celananya tinggi tuh. Ya. Memahami kita memahami umpamanya. Kalau saya diundang kayak tadi itu, saya diundang khutbah Jumat di perumahan Sauda namanya di Sambaliung ya. Di situ pakai tongkat. Ya sudah pakai tongkat lah kita. Saya memahami. Basmalah saya jaharkan. Ada dalilnya juga. Memangnya tidak ada dalilnya basmalah jahar waktu Fatihah? Ada dalilnya. Meskipun Muhammadiyah lebih memilih disirkan, tapi boleh. Dengan begitu kita paham karena kita mengenal. Oh ya.
Kalau saya sholat di ini, diundang ceramah umpamanya, di sana pakai kunut, di Makassang umpamanya, subuh tadi ceramah di Makassang, Al-Amin. Tapi beliau memahami juga. Beliau itu lulusan pesantren Lirboyo, Kediri. Wah, itu Lirboyo itu sudah, mendengar Lirboyo itu sudah luar biasa. Itu pesantren NU. Tapi karena saya diundang ceramah, beliau paham saya tidak berkunut. Nah, beliau tidak berkunut juga. Nah, itu saling memahami namanya. Ketika beliau, Pak Imam Ghazali namanya, ya, seorang penceramah di Gunung Tabur sana, besok subuh beliau mengisi di At-Tanwir, saya yang jadi imam. Nah, saya yang jadi imam. Karena saya memahami beliau pakai kunut, ya, jamaah saya tidak pakai kunut, maka saya nggak pakai kunut. Nah, ya, saya nggak pakai kunut karena di Masjid At-Tanwir. Jadi intinya kita ta'aruf agar kita saling memahami sesama umat Islam. Ini kan kadang-kadang kita karena nggak paham aja. Saya pernah mendengar di pengakuan beberapa orang yang pernah ketemu langsung dengan Habib itu. Kan ada beberapa orang di Berau ini yang pernah ketemu Habib Rizik itu. Orangnya sopan santun kalau ketemu begini tuh. Beliau itu garang kan kalau di atas mimbar begini, di podium ini. Wah, luar biasa. Tapi kalau betul ketemu begini nih sama muslim, luar biasa. Karena itu jangan mau umat Islam itu diadu domba, goreng-goreng sama orang yang memang tidak ingin Islam ini eksis di negara kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, ya, yang perlu kita galakan setelah ta'aruf dan tafahum, saling memahami. Memahami ini muncul kalau kita sudah kenal. Ya, kalau kita sudah kenal. Yang ketiga adalah ta'awun. Wah, ini ada dalilnya semua ini. Ini kan dalilnya dalam Al-Hujurat juga. Ayat yang ke-13 ya. Coba lihat. 13 itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, ujar Allah, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling ta'aruf, saling kenal mengenal, li ta'arafu. Bahkan kenal mengenalnya kita ini bukan hanya sesama Islam sebenarnya. Belajar itu tidak hanya sesama orang Islam. Contoh yang paling dekat, ya. Kemarin malam saya ceramahkan habis sholat maghrib di Masjid An-Nur di Jalan Jenderal Sudirman. Ini contoh saja. Coba, hampir setiap masjid anak-anak itu jadi masalah. Ada orang yang sensitif. Dia nggak bisa dengar ribut. Anak-anak ada cekikikan, ada ketawaan, ada lari-lari, ada main-main pukul begini di lantai, macam-macam. Akhirnya apa? Marah. Sudah, nggak usah di masjid aja. Ya kan? Hampir setiap masjid begitu. Coba, kalau kita ingin belajar, ingin kenal sama orang di luar, saudara kita juga. LDII yang di Jalan Gunung Panjang, kada jauh matan sini nih. Siapa yang pernah sholat sana?
Nah, nggak mau kita kenal. Coba, seolah-olah yang ada di LDI itu salah semua, nggak bagus semua. Padahal ada sesuatu yang bagus yang bisa kita pelajari, yang bisa kita terapkan di tempat kita. Saya ambil contoh satu. Perhatikan, ada nggak anak-anak di LED itu ribut kalau sholat? Nggak ada. Kenapa? Ternyata di LDII itu anak-anak itu ada pengajiannya. Ada pengajian khususnya. Coba, menurut Ilmi ada nggak pengajian anak-anak? Nggak ada. Tunjukkan masjid mana yang ada khusus pengajian anak-anak. Dan masing-masing anak itu kalau ada yang ribut, panggil mana murabbinya, mana yang bertanggung jawab. Nih, ini 5 anak ini yang bertanggung jawab Pak Samsul umpamanya. Yang 5 anak itu Pak Wahid. Ini, kalau ada yang ribut, cukup murabbinya aja yang dipanggil. Nggak bagus nggak itu? Bagus. Masa anak-anak dihalangi ke masjid gara-gara ribut? Cuma kita belum serius menangani. Coba saya tanya, masjid mana? Tunjukkan di Berau ini, nggak usah sampai ke Jogokarian sana lah. Tunjukkan di Berau ini masjid mana yang ada seksi anak-anak, yang ada seksi ibadah, seksi PHBI, seksi pembangunan, seksi dana, seksi humas, seksi keamanan, seksi yang mengelola anak-anak tidak ada. Itu bukti kita tidak serius. Lihat, kalau kita mau belajar lagi, lebih ekstrim lagi mau belajar. Coba kita lihat di gereja Katolik atau Protestan, Katolik lah. Itu ada kebaktian anak-anak. Anak-anak itu lebih pagi. Nanti usia SD jam sekian, nanti SMP jam sekian. Ada. Kalau kita ini kan gabung semua. Mana dia mau hadir pengajian begini, nggak nyambung ceritanya. Kita bicara politik, anak-anak kan nggak ngerti politik. Kalau cerita-cerita Nabi mungkin dia nyambung. Nggak ada kita pengajian anak-anak itu. Padahal saya sampai kemarin di An-Nur. Coba setiap sore anak-anak tuh seusia ini dari Gunung Tabur ini kayaknya ini anak ini. Ya. Ya kah? Oh iya sih, ya si Fatir namanya ini. Ya Fatir. Setiap sore anak-anak seusia ini ke masjid, ke langgar, surau, musola, ngapain? Belajar ikro, belajar ngaji, tapi main yang banyak. Ya. Tiap sore. Pertanyaan saya, bertahun-tahun mereka itu tiap sore. Pertanyaan saya, kemana mereka setelah diwisuda oleh BKPRMI seusia SMP? Kemana dia nggak muncul? Ke masjid. Padahal dulu tiap sore. Kok menghilang? Di mana anak-anak kita ini sholatnya? Yang seusia SMP itu di mana? Di sini kan rame kalau sholat zuhur, sholat asar rame anak-anak SMP. Tapi subuhnya kemana? Isanya kemana? Masih lumayan lah di sini. Ada masjid yang memang, nah karena itu masjid itu harus ramah semua kalangan. Ramah terhadap anak-anak, ramah terhadap ibu-ibu, bahkan ramah terhadap disabilitas. Bapak-bapak yang pernah umroh, pernah naik haji, menyaksikan sendiri bagaimana pengelolaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu. Dua masjid itulah yang pengelolaannya terbaik di dunia. Kenapa? Karena negaranya serius di dalam mengelola masjid. Siapa yang bertanggung jawab? Tidak tanggung-tanggung, Raja Salman. Rajanya itu bergelar apa? Khadimul
Haramain, pelayan 2 tanah haram, pelayan 2 masjid itu, triliunan rupiah. Dalam setahun negara Arab Saudi itu menggelontorkan uang untuk bagaimana jamaah itu nyaman di dalam masjid. Ramah lingkungan, ramah terhadap orang tua juga. Coba lihat, orang yang lumpuh, orang disiapkan itu berjajar itu, kursi di belakang. Ya, bapak-bapak, disiapkan bagi orang yang nggak sanggup sholat berdiri, duduk di kursi, ada sudah di belakang. Di kita mana? Tangga disiapkan bagi orang yang pakai kursi roda, tangga naik. Itu namanya ramah, sudah dipikirkan. Kenapa kita tidak berpikir ke situ? Karena sebagian besar pengurus masjid, takmir masjid itu yang dipikirkannya adalah fisik bangunan. Berganti pengurus, ganti cat. Ganti pengurus, ganti teralis. Ta'awun. Ya, kita kembali ke laptop. Oh, sudah azan kah? Belum ya? Nah, dah kita habisi. Tadi 4 tadi ya. Ta'awun. Ta'awun itu apa? Tolong menolong. Kalau kita sudah memahami, kita kenal, kita paham saudara kita satu jamaah ini, oh, bapak itu anaknya 4, kerjaannya serabutan. Ketiga anaknya mau masuk sekolah, perlu uang pangkal, uang apa segala macam. Sekarang susah. Kalau kita sudah kenal, sudah memahami, tolong dia ini, bantu untuk dia supaya bisa masuk. Ada nggak gitu? Masjid, jamaah masjid, kita urunan. Bapak itu anaknya mau masuk sekolah, mau kuliah apa segala macam. Ada. Yang terakhir, ya adalah takaful. Saling mendanggung, saling menjamin. Kalau sudah ini luar biasa, tenang orang. Walaupun dia hidupnya miskin melarat, karena jamaahnya sudah terikat dengan ukhuwah Islamiyah. Tenang, ada orang yang menanggung saya. Luar biasa kalau sudah begini nih, maka eratlah ukhuwah Islamiyah kita. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah karena kekurangan saya. Mohon maaf penjelasan yang ini agak buru-buru. Mari sama-sama kita menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.